Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat
bersorai bagimu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersama kita katakan amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Kasih sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Yes. Amin. Yes. Tak terbayang.
masih bersorak-sorai, katakan Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, selamanya. Yes. Sama-sama kita berkatakan. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik.
bisa menjauhkanku. Biar keluar dari hati setiap kita, kalau ku hidup bagimu. Ya Tuhan, ku hidup bagimu. Biar selama kami hidup, hati kami terpaut padamu saja Tuhan. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku. Ini jadi doa kami, jadi kerinduan kami. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, Kau telik hati setiap umat-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan pernah bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan yang menilik setiap hati yang pagi hari ini menjerit padamu Tuhan. Amin. Selama kami hidup dan kami ada, hidup hati mata kami memandang Tuhan saja, menginginkan Tuhan saja. Gemerlap dunia sehebat apapun tidak pernah bisa memisahkan kami dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kuat itu, agape itu memenuhi hidup kami sedemikian rupa. Kami tidak cuma dicurahin, tapi kami direndam dan tenggelam dalam kasih-Mu. Sehingga tidak ada yang kami inginkan selain Engkau saja sepanjang kami hidup Tuhan. Yang kami ingini hanya Tuhan saja. Hari ini sampai selama-lamanya, yang kami inginkan Engkau dan kebenaran-Mu memenuhi hidup kami. Kami haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Dan biar Tuhan bicara pada setiap kami di kesempatan pagi hari ini. Hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui, jiwa kami dikenyangkan dengan firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap dan sangat diberkati. Sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap berdiri dan kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat ke depan. Kita akan baca firman dengan suara yang keras. Amin. Dengan suara yang keras. Oke, kita tunggu teman-teman Lewi bisa siap terlebih dahulu. Dengan suara keras. Oke. Lihat kanan kirinya dulu dengan suara keras. Kalau kurang keras dikit-dikit sebelahnya ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ada feedback.
1 Yohanes 2 ayat 3. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Silakan duduk semuanya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan ada tandanya, oke? Tandanya apa? Menuruti perintah Tuhan. Ya kan kalau tanda orang mencintai sesamanya juga ada tandanya. Kita mencintai Tuhan juga ada tandanya. Oke, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Yang pakai Alkitab model buku boleh dibuka, yang tidak model buku ya HP-nya disiapkan. Sudah dibuka, sekarang lihat ke depan sini. Biasanya setahun sekali ada kegiatan seperti ini. Kalau tidak pandemi, ya. Ada anak muda lah ya. Ada yang pakai ember ya. Topinya ember. Terus kalungnya ini dari minuman kaleng, kemudian dari kemasan, mungkin kemasan plastik dibikin baju dan sebagainya. Terus ada lagi yang lain. Pakai apa ini? Mungkin box ya. Kemudian dibuat mahkota. Ada lagi pakai kempeng. Saya jadi ingat waktu saya SMA itu ikut Paskibra sama Pramuka, suruh model-model kayak gini. Itu kira-kira lagi ngapain sih mereka? Masa orientasi atau orang zaman dulu bilangnya ospek, orientasi apa ya? Pengenalan kampus gitu ya. Ada yang bilang MOS, masa orientasi sekolah, macam-macam sih namanya. Pernah ikut? Ada yang pernah ikut gak di sini? Biasanya diapain kayak gitu tuh? Ya, digojlok ya. Gojlok itu bahasa Jawa artinya dimarah-marahin gitu lah ya. Nah kalau di luar negeri, di negara-negara maju modelnya kayak gini, ospeknya. Namanya juga orientasi pengenalan ya kan. Diajak jalan, dikenalkan ini dosennya, ini kampus ini gedung A, B, C, D, ini untuk fakultas A, B, C, D, nanti kalau mau praktik tempatnya di sini. Itu kalau di negara maju. Saya harus bilang negara maju karena luar negeri tetangga kita juga ada luar negeri juga, cuman memang masih proses menuju maju. Nah kalau di negara Indonesia Raya modelnya kayak gini. Nah hasilnya demo itu karena waktu ospek dimarah-marahin, orang itu kan reflektor ya. Jadi kalau kita sering dimarahin, kita sering memarahin. Kita sering dibentak-bentak, kita jadi sering membentak-bentak. Jadi kita kan mencerminkan, kita ini cermin dari apa yang kita alami seumur hidup kita. Nah, biasanya kalau ospek ada 2 pasal yang terkenal sekali. Pasal pertama apa? Senior tidak pernah salah. Nah, tapi namanya manusia Pak salah. Akhirnya salah juga Pak. Nah, ada pasal keduanya. Apa pasal keduanya? Apabila senior salah kembali lihat ke pasal 1. Oh, ini dewa nih. Senior tidak pernah salah. Siapa yang tidak pernah salah? Senior itu kakak tingkat itu loh, kakak tingkat, kakak kelas atau orang yang sudah duluan sekolahnya atau kuliahnya. Itu senior. Pernah dengar kayak gitu? Nah, jadi suatu malam ya karena kami ikut apa itu pakai pendadaran, pakai seragam baru gitu loh, seragam Paskibra. Itu jam 12 malam dibangunin, dibentak-bentak, teman saya yang dibentak-bentak, saya juga ikut kecipratan. Kemudian teman saya dikerjain sama senior, suruh mencium patung dinosaurus. Jadi SMA saya lucu, banyak patung dinosaurusnya itu kayak taman kanak-kanak gitu loh. Patungnya gede sekali, suruh mencium patung dinosaurus. Nah, kemudian protes teman saya, itu salah Kak loh. Ingat pasal 2 apa? Kalau senior salah, lihat pasal 1 tidak pernah salah. Nah, itu senior kan. Akhirnya orang mau nyimpan dendam, termasuk saya waktu itu. Awas ya, nanti kalau aku jadi pengurus organisasi ini aku balaskan dendam. Akhirnya mata rantai. Ya pendidikan di Indonesia kurang lebih modelnya kayak gitu ya kan. Saling menyimpan dendam kesumat. Akhirnya ya pendidikan ini saya bertengkar semua kayak gitu. Terus ada orang bilang senior itu apa? Nih senior ini. Seseorang yang ditakuti oleh junior yang jabatannya seperti bendera. Apa itu bendera? Harus dihormati. Dihormat bendera gitu loh. Jadi makanya orang senang jadi senior. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar mengenai senior. 1 Yohanes 2 ayat 3 yang tadi kita perkatakan bersama-sama.
1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama yang keras lagi. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita kenal Tuhan ya di sini. Kan kita sering nyanyi ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Apa terusannya? Lebih dari semua yang ku kenal. Jadi hari ini siapa yang kita kenal paling dekat di dunia ini nih? Kalau suami istri ya pasangannya ya kan. Kalau yang masih berteman ya teman dekatnya. Nah kalau dengan Tuhan lagu tadi mengatakan pengen lebih daripada yang kita kenal itu loh. Nah kalau sudah kenal so what? Mau ngapain? Ya, kan dari dulu nyanyi pengen kenal ya sudah kenal nih sekarang. Nah kalau kenal ada buktinya. Buktinya Alkitab berkata apa? Menuruti perintah-perintahnya. Dan percayalah Tuhan kita tidak seperti senior di muka planet ini yang tidak pernah salah versi manusia. Kalau Tuhan memang tidak pernah salah. Tuhan Yesus selalu benar dan tepat. Amin. Kita mau lihat ya teman-teman. Di sini siapa yang anak tunggal? Ada yang anak tunggal di sini? Rata-rata punya saudara ya. Pak Yusa punya saudara toh? Punya saudara semua. Hah? Pak Nanda anak tunggal. Oke, karena anak tunggal mungkin cerita ini kurang pas ya. Tapi enggak apa-apa. Kita mau lihat, ini cerita mengenai legenda, bukan legenda lah, cerita legendaris. Artinya setiap kita nanti kalau nonton cuplikan langsung tahu itu siapa. Yuk Tan, diklik Tan. Slaves of a nameless God, once again I bring you the challenge of Goliath of Gath, champion of the Philistines. Where is your faith in your God? Where is your trust in his protection? You boast that he can move mountains, and yet he cannot move one man among you to defend his honor. 6 times have we challenged you to put forward a champion, and 6 times have you cowered in silence. Send out a champion, and whoever wins the combat wins the day for his country and his God. Well, Israelites, what is your answer? Then let all the world bear witness. There is no God in Israel. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Goliath! He will feed your flesh to the fowls of the air and the beasts of the field.
So be it, Lord. So be it! Tahu kan ya ceritanya ya? Daud melawan Goliat. Itu film sudah umurnya hampir 40 tahun 85 dirilis. Agak tidak seperti teksnya ya, karena kalau dibikin seperti teksnya kurang dramatis, kurang seru ya. Sekali dilempar batu langsung mati gitu kan. Jadi supaya lebih rame lagi, dilempar sekali nggak kena, dilempar kedua nggak kena, jadi biar lebih heboh. Tapi kenyataannya Alkitab berkata sekali diumban kena langsung ya, mati. Nah tapi kita sekarang mau jalan-jalan lihat cerita di belakangnya sebelum kejadian tadi itu. Itu kan setiap kita mesti pernah tahu, wah Daud versus Goliat. Nah kok teman-teman di kepercayaan lain mereka juga kenal kisah ini. Tapi sekarang kita mau lihat dulu sebelum terjadi pertandingan ini, hidup dan mati ini ada dramanya sebetulnya. Yuk sama-sama kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel kita buka 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel berapa? 17 ayat ke-28. Nah kalau kita lihat itu komplit ceritanya ya. Kita lihat ayat ke-12, judulnya Daud tiba di medan pertempuran. Yuk kita sama-sama perhatikan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai itu bapaknya Daud ya. Kita lihat lagi. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga ialah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Sampai di sini paham ya? Daud anaknya Pak siapa? Pak Isai. Pak Isai punya anak berapa? 8. Cowok-cowok ini. Daud yang paling kecil. Suatu hari terjadi peperangan. Ada wajib militer. 3 anak Pak Isai yang paling gede diminta untuk ikut perang. Daud kan masih kecil. Walau masih kecil udah kerja dia. Kerjanya jadi apa? Gembala kambing domba. Yuk kita teruskan. Ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Itu seperti tadi loh. Kayak ada protokolernya perang. MC-nya tadi tuh. Woi bangsa Israel. Mana jagoanmu? Ayo maju. Duel. 1 lawan 1. Hari itu hukum perang diterapkan. Jadi hukum perang itu perang dari pagi sampai petang. Ya, sebelum senja menjelang, habis itu selesai. Nah yang terjadi 40 hari, ini MC-nya maju kayak yang tadi loh. Ayo siapa mau bertanding? Melawan Goliat ini, Tinos mau? Yuli? Esther? Cevi? Kayanti? Mau enggak? Diam semua. Ya tadi kan kelihatan pasukannya diam semua ya. Tiba-tiba nanti kita perhatikan. Kita lihat lagi ya 17. Isai berkata kepada Daud anaknya. Ingat ya, Daud belum ikut di medan tempur. Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Jadi Daud disuruh oleh bapaknya, nengok
kakak-kakaknya masih hidup apa enggak. Pak ngapain harus disuruh kesana, kan pakai WA saja bisa. Ada enggak WA zaman itu? Bor WA merpati pos saja mungkin belum ada ya. Jadi Daud diutus. Nah diutus sama mbak oleh-oleh buat kepala pasukan yaitu keju. Oke, sekarang kita lompat. Nanti teman-teman baca sendiri. Kita lompat masuk ke ayat 28. Ceritanya Daud masuk, nanya, itu kok ada orang teriak-teriak. Nantang-nantang Israel itu siapa? Nah, mereka cerita, itu 40 hari kita diintimidasi terus. Kita takut ini. Sudah, Daud ngomong, ini bisa. Nah, kita lihat respon dari kakaknya, sang senior ini. Ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, paling gede ya, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah apa? Amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, marah loh nih kakaknya. Mengapa engkau datang? Pertama nih, ngapain lu kesini? Nih pertanyaan pertama, dilanjutin lagi. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Nanya kerjaanmu sudah kamu delegasiin belum? Nah, cuman 2-3 aja tidak mau jagain. Nah, oke. Lanjutin lagi. Kan 2 pertanyaan ya. Yang satu ini bukan pertanyaan loh, ini pernyataan. Perhatiin pernyataannya. Aku kenal sifat pemberanimu loh. Dan lanjutin apa? Kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, gue ngerti nih lo mesti mau kesini mau ikut nongkrong kan? Nah, mau lihat-lihat kan habis itu jadi bahan gosip kan? Itu kakaknya ngomong kayak gitu. Tiba-tiba ini yang Daud katakan. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ngerti maksudnya ya? Aku tuh cuma nanya toh. Ini ada terjemahan dalam bahasa Jawanya kayak gini. Nanging Daud mangsuli aku iki ngopo toh? Aku rak mung takon toh, kayak gitu loh. Aku ini cuma nanya. Tapi Eliab, kau jahat kamu tuh. Itu tuduhan enggak itu teman-teman? Tuduh. Sering kan kayak gitu ya? Saudara bertengkar ya. Biasanya malah kalau saudara akur-akur ini bukan saudara ya kan? Makanya kalau ada orang ketemu, ini siapa adikmu? Adik ketemu gede atau ketemu kecil? Kalau ketemu kecil ini bertengkar terus, kalau ketemu gede mesra-mesraan. Kan kayak gitu ya. Kalau adik ketemu kecil, awas ribut terus kayak gitu ya, bertengkar terus. Hari itu bertengkar. Tapi Daud itu dia ngerti, ini perhatiin loh teman-teman. Orang kalau punya hubungan karib dengan Tuhan, orang bisa ngomong apapun di sekelilingnya, mau dituduh apapun dia jalan terus. Seandainya hari itu dia gini, oh iya sakit hatiku nih, abangku nuduh aku jahat. Sudahlah aku pulang aja. Kita nonton film yang tadi enggak? Enggak, mungkin beda ceritanya. Yang membantai enggak tahu, atau mungkin Goliat merangsek ke perkemahan bangsa Israel dihabisin semua, kita enggak tahu ceritanya. Tapi setelah dengar abangnya ngomong gitu, ini orang oke, didengerin ngomongan abangnya, aku kan cuma tanya. Tapi di hatinya ngerti, aku mesti maju perang. Dan hari itu Daud menang, sampai hari ini ribuan tahun kisahnya diulang-ulang. Versinya banyak, ini salah satu versi yang saya putar, versi klasik. Nah teman-teman, tanpa kita sadari, seringkali kita jadi Eliab loh. Ngomongan kita tuh nusuk sesama kita, mengecilkan hati sesama kita. Atau justru mungkin kita jadi Daudnya hari ini. Di sekeliling kita banyak Eliab. Kalau kita hari ini dari posisi Daud, maju terus, apa yang Tuhan katakan pada kita kerjakan, amin. Tapi kalau hari ini kita merasa, iya ya aku ini Eliab, dengan besar jiwa kita ngomong, aku sering kayak gitu. Bertobat teman-teman. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah sekarang kita mau lihat teman-teman. Daud sukses, dibantai Goliatnya habis. Eliab kita enggak ngerti ceritanya seperti apa ya. Eliab senior, Daud berapa ya? Junior. Seandainya hari itu ospek, sudah pulang sana. Enggak bang, aku mau itu. Loh, lupa. Pasal pertama apa? Abang selalu benar.
Tapi abang salah, tidak pernah salah abang itu. Lah ini salah bang, aku ini juru Tuhan maju. Lo lihat pasal pertama, abang selalu benar. Tapi dia ngerti dia tidak hidup dalam sistem senior junior. Nah rupanya ternyata di dalam Tuhan ada juga loh senioritas dan junioritas itu. Nggak usah mulu-mulu kita lihat di dunia aja ya. Kalau kita masuk ke perusahaan atau kerja dimanapun, ada nggak senior junior itu? Ada, pasti ada. Namanya beda-beda tapi intinya sama. Orang lama sama orang baru. Kalau orang lama nih wah, ya itu kayak bendera tadi, minta apa? Dihormati. Kalau Mr. Andi istilahnya minta disegani. Disegani itu jangan diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Sega itu nasi, dikasih nasi kayak gitu ya. Yang ketawa lah, enggak ngerti apa. Ada yang namanya senioritas. Teman-teman kita lihat bedanya dua ya, supaya ngerti bedanya senioritas sama performa atau yang kita hasilkan. Karena nanti masuk ke hukum Tuhan ya. Senioritas itu mana kelihatan. Berapa lama kita kerja untuk sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan atau apapun juga ya. Kemudian dan otoritas yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman hari ini jadi manajer, direktur, komisaris, CEO dan sebagainya, itu senior, punya otoritas ya, senior. Lah kok punya otoritas ya kan sudah lama kerjanya, oke? Tapi ada yang namanya performa. Performa itu seberapa berhasil kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Oke? Eliab itu anak sulung, lahirnya lebih duluan, lebih banyak makan roti ketimbang adiknya, betul ya? Kan kalau di Israel tidak ada nasi goreng, adanya gandum goreng mungkin itu. Lebih banyak makan gandum ketimbang adiknya. Dia senior, dia punya otoritas, anak sulung kok. Dan anak sulung itu dalam Alkitab punya yang namanya firstborn blessing, berkat anak pertama. Itu ada tuh berkat itu. Daud tidak punya. Tapi hari itu dia menunjukkan performa yang luar biasa loh Daud loh. Ngapain? Membunuh Goliat. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Yuk sama-sama kita lihat. Matius 19 ayat 30. Soal senior versus junior. Matius 19 ayat 30. Teman-teman, ini ayat bicara kuat dalam hidup saya. Dan saya juga berdoa ini jadi berkat dan masuk dalam batin kita. Matius 19 ayat 30. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara kuat. 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Banyak, tidak semua tapi ya. Alkitab berkata tidak semua orang tapi banyak. Saya berdoa kita tidak termasuk yang banyak itu. Amin. Karena begini, terdahulu itu artinya senior. Sudah duluan ikut Tuhan. Oke. Sudah duluan pelayanan, sudah duluan makan asam garam pelayanan. Teman-teman itu bagus. Oke, pengalaman dengan Tuhan itu penting. Itu seperti kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama itu para pemimpin mesti punya tongkat. Musa, Harun itu punya tongkat. Setiap pengalamannya dengan Tuhan dibuat satu ukiran. Sampai dia nanti mau wafat ya, itu penuh ukirannya. Tapi pengalaman dalam Tuhan itu tidak boleh jadiin landasan kita untuk terus dijadiin patokan. Karena Tuhan selalu baru. Tadi kita nyanyi lagu ya, selalu baru rahmatmu setiap hari. Artinya kita bakal, kalau kita hidupnya ya 70 tahun ya selama itulah ngalami Tuhan yang baru terus. Polanya anyar terus. Nah Alkitab berkata seperti ini, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir jadi terdahulu maksudnya apa? Yang duluan sudah kenal Tuhan, tiba-tiba ketinggalan. Yang baru aja bertobat, tiba-tiba bisa terdepan. Versi The Passion mengatakan seperti ini, but many who push themselves, banyak orang yang mendorong dirinya untuk jadi yang pertama, tiba-tiba jadi yang paling bontot, paling terakhir. Dan mereka, those who are willing to be the last, will find themselves to be the first. Mereka yang rela jadi yang paling belakang, tiba-tiba ditarik jadi paling depan. Loh ini terjemahnya unik sekali loh. Yang rela paling belakang,
tiba-tiba Tuhan tarik paling depan. Kan Tuhan juga ngajari ya, kalau kamu diundang sebuah acara, jangan duduk paling depan. Nanti paling depan rupanya bukan kursimu, kamu diusir paling belakang nanti. Mendingan duduk paling belakang terus dipersilakan ke depan, lebih terhormat gitu kan. Rupanya itu pola loh di dalam Tuhan. Nah setiap kita di sini kita ini senior, amin. Wong sudah kenal Tuhan lama ya kan. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, sembahyang, kenal Tuhan pasti. Kan tadi kita nyanyi lagu, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, hatiku tetap menyembahmu. Artinya kan setiap hari kenal Tuhan, senior kita ini. Tapi hati-hati, di senioritas itu ada yang namanya jebakan. Apa jebakannya? 1, merasa paling pintar. 2, merasa paling pengalaman. Kalau sudah 2 ini akhirnya tercipta 2 pasal tadi. Senior tidak pernah salah. Kalau salah atau khilaf ya lihatlah pasal pertama. Ini yang akhirnya membuat tanpa kita sadari spirit Eliab itu bisa nembus batin kita. Begitu ada yang baru, lu kan gak ngerti gini. Dan akan bahaya kalau yang kita omongin tiba-tiba ngomong gini, oh ya maafkan saya ya, maaf. Hati-hati loh. Kalau dia udah begini, wah itu enak itu, diajak beradu mulut, adu argumen. Sama-sama luka dua-duanya. Tapi kalau kita lagi ngoceh-ngocehin orang dan dia, ya maaf ya, atau dia nangis di dalam hati dan jerit kepada Tuhan, kita dalam masalah. Kenapa begitu? Kita dibenturin langsung sama Tuhan. Makanya teman-teman kalau hari ini kita ngalami kayak Daud, tiba-tiba ada Eliab, jangan dibantah. Jangan adu argumen. Minta maaf ya, paling aman. Ada iklan rokok zaman dulu tahun 90-an dulu, yang kayak permainan how low can you go, ngerti ya? Yang kayak lomba jalan kayak gini, rendah-rendahan itu loh. Sebetulnya seberapa dalam, seberapa rendah kita bisa merendahkan hati, aman. Datang pada Tuhan, Tuhan aku ini dibeginiin Tuhan. Yes, tidak apa-apa. Berbaikilah mereka yang rendah hati. Tapi seringkali orang kan lebih gampang dari Eliab tuh. Lu gak tahu siapa gua. Wah, dengan gampang. Kalau sampai kesombongan itu terucap, wah bahaya. Karena dengan gampang kita ngerendahin orang. Dengan gampang kita meremehkan sesama kita. Itu Eliab. Dan Eliab tidak pernah jadi apa-apa. Teman-teman, saya dengan berat hati harus ngomong bahwa banyak tokoh di Alkitab kehilangan berkat anak sulungnya. Anak sulung pertama di Alkitab siapa? Siapa? Yang pertama Tuhan ciptakan itu loh. Adam. Anak sulungnya Tuhan tuh. Sukses enggak? Adam ini founder, dia founder. Founder ISTI Internasional, Ikatan Suami Takut Istri Internasional ya kan. Hawa makan kriuk, mas enak mas, apelnya rasa barbecue, kriuk. Mau enggak? Dia ingat loh, dia pasti ingat. Teman-teman, Adam itu bukan cowok sembarangan. Ini manusia jenius. Dia bisa ngasih nama seluruh makhluk hidup di planet ini, betul? Tak kasih nama paus, yang ini agak bengkok ya, paus bongkok namanya ya. Yang ini kok ada monyet 10 tapi kok mukanya beda-beda hidungnya. Oh yang panjang tak kasih bekantan, yang kecil ini kasih aja nama si monyet mungil kayak gitu. Itu kok gak jalan otaknya, gak bisa loh. Tiba-tiba ditawari, Mas Adam, enak ini mas. Dia ingat Tuhan gak boleh loh. Tapi dia nurut, dia takut, saya gak ngerti alasannya apa ya. Nanti kok di surga silakan tanya. Jatuh. Loh, lebih ngikutin omongan istrinya ketimbang omongan bapaknya. Bapak yang nyiptakan dia loh. Gagal gak? Gagal. Anak sulung kedua siapa? Adam punya anak kan? Siapa namanya? Kain dan Habil. Sukses atau berhasil? Lebih gila-gilaan lagi, bunuh malahan, pembunuhan pertama itu. Bunuh adiknya. Oke ya, kita lompat lagi. Yakub yang namanya jadi Israel. Punya anak sulung, oke? Laki-laki siapa namanya? Ruben. Sukses atau fail atau gagal? Dia tidur dengan gundik bapaknya. Fail ya? Banyak yang gagal ya?
Kita jalan lagi. Isai punya anak sulung. Siapa namanya? Eliab. Gagah loh. Kenapa gagah? Nabi Samuel sempat terperdaya. Ini gagah. Calon raja gantinya Saul. Tuhan bicara, jangan pandang perawaannya. Jangan perhatiin parasnya. Sebab Tuhan melihat hati yang dipilih siapa? Daud. Anak sulung. Artinya banyak yang gagal. Sampai-sampai Tuhan munculkan Adam kedua, the second Adam. Di perjanjian baru. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dibalikkan. Yang pertama nih tiba-tiba terbelakang. Dan Yesus ketika disalib masuk alam maut, tuh setan sorak-sorai, ye, kapokmu kapan? Mungkin gitu ya, mati akhirnya. Tanpa dia ngerti itu strategi surga. Hari ketiga bangkit, jungkir balik semua strateginya setan. Keselamatan datang buat kita. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, senioritas itu membahayakan. Karena ketika kita diangkat masuk dalam titik senioritas, kesombongan itu gampang sekali. Dan kesombongan itu gak terasa loh teman-teman. Tiba-tiba kita ngomong di hati, oh aku loh ini. Wah, bahaya itu. Karena Alkitab berkata dengan jelas, but man who was first will be last. Yang pertama terjadi terakhir. Dan memang secara psikologis memang anak sulung itu cenderung perfeksionis. Ya enggak sih kalau teman-teman yang anak sulung nih ya. Kenapa? Karena dia merasa jadi anak pertama, jadi contoh, paling gede, paling tua, jadi polisi buat adik-adiknya ya, kan kayak gitu kan. Loh itu memang didesain Tuhan seperti itu, tapi begitu perasaan ini terus menjadi raja dalam hidupnya, dengan gampang ngerendahin orang lain. Nah, saya berdoa teman-teman, supaya setiap kita tidak ada yang kehilangan blessing senioritas itu, karena senioritas itu juga blessing, tidak salah seniornya loh. Yang Tuhan mau kita makin hari makin kenal Tuhan, tapi hatinya ini makin rendah hati. Kalau di Nusantara ini kan dikenal filosofi padi tuh. Apa itu filosofi padi? Makin berisi makin merunduk. Padi sama alang-alang tuh mirip loh teman-teman. Dulu waktu sebelah itu masih ada sawah, saya sering ngajak anak-anak belajar filosofi padi. Ini lihat sama merunduk. Dan kebetulan sampingnya ada alang-alang, mirip. Alang-alang semakin dia tua semakin tegak menyundul langit. Jadi yang satu begini, yang satu begini. Nah kan pilihannya kita mau jadi padi atau alang-alang. Cirinya apa? Makin Tuhan tambahkan banyak hal dalam hidup kita, makin tegak. Nah itu alang-alang itu. Makin dengan gampang, gitu aja gak bisa. Tegak ini. Tapi begitu makin berisi, nah padi. Yang Tuhan mau kita jadi yang seperti itu. Amin. Ada yang namanya The Great Reversal. Ini terjemahan dari The Message bilang, nanti ya di akhir zaman akan ada The Great Reversal, pembalikan gede-gedean. Nah itu yang pertama, yang senior-senior kelempar klasemennya jadi papan bawah. Dan yang di papan bawah Tuhan tarik naik ke papan atas. Itu kan anugerah. Pak, contohnya gimana? Yuk nonton, ini iklan, ada iklan sebentar ya, kita lihat sebentar. Ini iklan dari cerita fabelnya Aesop Yunani ya. Kita lihat sebentar yuk Dan. Pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Start mulai kelinci ngebut, kura-kuranya lari ngos-ngosan. Ya segini nih tenaganya. Sementara kelinci sudah di depan. Di tengah perjalanan dia lihat ada kelinci cantik. Kura-kuranya udah ngos-ngosan. Terus kura-kuranya nyalip ya, dia dapat perlengkapan 4G. LTE plan starting from $23 a month. Iklan itu iklan iklan ini lah apa namanya, operator di Amerika sana. Kura-kura, teman-teman tahu ya kura-kura ya? Cepet gak tuh kalau lari?
Kalau sebelah itu kan melihara kura-kura, ya larinya segitu itu. Kelinci, wah lari cepat sekali, itu pertandingan. Ya kan? Wah kelincinya ngebut, cepat kilat ya kan. Karena dia cepat, tiba-tiba dia nengok, wah ada kelinci cakep. Dia ngobrol tebar pesona ya. Kura-kura sedang ngebut, yang ngebut-ngebutnya tuh ya kecepatannya 0,5 km per 10 jam. Pelan sekali. Terus tiba-tiba ada iklannya tadi itu 4G, like a mobile itu. Dari iklannya lompat nembus ke tempurungnya, terus di tempurungnya keluar kayak jetnya tuh. Dia lari ngebut, menang akhirnya. Waktu saya lihat iklan ini, loh ini kan seperti yang Tuhan lakukan pada kita. Kita mau pakai apa kekuatan manusia kita sampai garis akhir? Tidak bisa teman-teman. Mau hidup kudus tidak bisa. Semakin mencoba hidup benar, semakin berantakan hidup kita. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan yang namanya power. Yuk sama-sama katakan, power. 1, 2, 3, power. Yuk kita buka. Sebelum kita selesai, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. The Passion-nya berkata seized with power, diberi ditarik seret dengan kuasa. Tiba-tiba seperti itu. Dan teks aslinya pakai kata dinamin. Dinamin itu dinamit, dari kata dinamit. Tahu dinamit ya? Kayak versi petasan tapi kalau kena ini mati lah gitu aja lah. Kalau petasan itu kan paling luka ya. Kalau kena dinamit modelnya mirip petasan, dijamin langsung ketemu keabadian. Gitu itu dinamit. Untuk bikin gunung dikasih dinamit meledak gitu loh. Itu dari kata dinamit itu. Dinamos, dinamin artinya power. Tuhan itu berikan kita power. Kapan Pak? Begitu Roh Kudus turun atas kita. Apa itu Roh Kudus? Yang bahasa roh itu Pak, itu salah satu tandanya. Roh Kudus diberikan sebagai penolong dalam hidup kita. Kalau enggak kita kayak kura-kura itu sih. Mau lari kayak apapun, ya mentok-mentoknya segitu dengan kekuatan manusiawi. Tapi Roh Allah turun, itu kita yang di paling belakang tadi, yang junior-junior, tiba-tiba mimpin paling depan. Berarti yang membuat kita bisa ke depan, kita atau Roh Kudus? Roh Kudus. Lah kalau sudah kita nih ditolong Roh Kudus, mau sombong dari mana? Nggak ada kan? Loh Pak kok bisa yang senior akhirnya kesalip? Perhatiin kelinci tadi. Dia lari kan? Dia mikir mampir sebentar ya, ada Mbak Kelinci cantik nih, kenalan minta nomor FB-nya, nomor WA-nya ya kan? Kura-kura juga paling baru sejam lagi nyampe ke depan sono. Ngobrol neng tanpa dia ngerti kura-kura dapat anugerah. Istilah saya kan anugerah itu. Kura-kuranya minta enggak tadi? Enggak tuh, dikasih. Lari sampai ujung. Kadang-kadang yang senior karena merasa aku sudah bisa, gampang lah itu. Enggak usah latihan, tidak usah dibaca, tidak usah belajar, pasti bisa. Ketika merasa seperti itu, mata kita ini gampang didistract atau dipecah. Makanya tadi kita nyanyi, mataku tetap memandangmu, kalau nanti mata kanan kiri gitu, wis. Karena dia nyantai, akhirnya benar yang di belakang jadi yang paling depan. Jadi salah siapa? Ya salah sendiri. Kita ini kan senior, teman-teman. Yang senior saya ingatkan hati-hati ya, jangan ke distract pandangan hidup kita. Wah, ini bagus, ini bagus. Tuhan aku tak mencintai dunia sebentar aja ya, habis itu ketemu engkau lagi. Karena di dalam Tuhan tidak ada break semacam itu. Terus jalan bareng Tuhan. Lagu tadi jadi deklarasi iman kita. Selama ku hidup bagimu. Kan tidak begininya ya, selama ku hidup sebentar aja aku di dunia Tuhan, nanti balik lagi ke engkau, kan tidak. Biar kita jalan terus, makin senior, makin hidup kita jadi berkat. Amin. Di belakang ini ada gambar orang jalan, dia pegang Alkitab. Alkitab itu kan pedang, ya, pedang bermata dua. Manusia roh kita dibangun tiap kali kita baca Alkitab. Pak, saya sudah pernah baca Alkitab 10 kali khatam Pak, Kejadian saya Wahyu, baca terus. Di sini teman-teman rata-rata sudah belasan kali ya kan? Belasan kali khatam ya, Kejadian saya Wahyu.
Baca terus. Kita mau baca sampai jutaan miliaran kali pun tidak akan ngerti. Karena itu makin digali makin nyembur. Makin digali makin nyembur. Firman-Nya baru terus. Sampai nanti kekal ketemu Tuhan di surga. Firman itu bicara kuat dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita merasa senior di hadapan Tuhan. Tuhan, biarkan hatiku ini tetap memandang Engkau. Yang nilai senior dan tidak itu kan Tuhan, bukan kita. Amin. Itu membuat hidup kita aman, terjaga di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman dan kebenaran-Mu ini. Biar masuk menembus sampai kedalaman batin kami. Tidak ada di antara kami satu pun yang tertinggal. Biar hidup kami terus ditemukan lekat pada Tuhan. Tidak ada yang terlempar, tidak ada yang hilang, tapi terus lekat dan ditemukan karib dan intim dengan Tuhan. Tuhan Roh Kudus dimeteraikan biar firman kebenaran itu dalam batin kami. Biar kami makin karib, makin intim, makin dekat dengan Engkau sendiri Tuhan Roh Kudus. Penolong kami, penuntun langkah hidup kami, penghibur kami. Dan Engkau yang memberitakan kebenaran itu terus menerus dalam batin kami. Kami mengucap syukur, dinyatakan anugerah Tuhan dalam hidup setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk waktu di pagi hari ini. Dan kita ketemu lagi di kesempatan minggu depan. Terus arahkan hati kita pada Tuhan. Pandemi belum selesai, betul ya? Jadi tetap jaga prokes. Kita doakan juga teman-teman kita di beberapa kota dilaporkan angka naik lagi. Tapi kita berdoa supaya anugerah Tuhan dilimpahkan. Kesehatan menguasai Indonesia. Kita doakan pemerintah kita diberikan hikmat menangani semua tantangan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan WL. Mari kita berdiri semua, kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari. Tuhan berkenan
Tuhan, kasih-Mu limpah, anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami selesai untuk sesi ibadah di kesempatan pagi siang hari ini, namun kami percaya hati kami yang terus lekat pada-Mu naik jadi sebuah penyembahan dan ibadah yang sejati yang tidak pernah putus. Tuhan, limpahkan berkat terbaik, Engkau yang mencurahkan anugerah-Mu buat setiap umat yang Kau kasihi. Apapun yang kami kerjakan, anugerah-Mu membuat kami jadi berhasil dan jadi beruntung dalam segala hal yang kami lakukan. Diberkati Engkau dalam segala hal, semua yang disentuh jadi besar, jadi berhasil, keberuntungan mengikuti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus jadi sesuai yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pekan mendatang. Selamat God hari bless you all. Minggu. Ajaib, God.